Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya Pak Awal? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat ya Pak Awal. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pendampingan individu yang terakhir hari ini ya Pak Awal di PI ke-6. Nah, di sini fokus pendampingan kita kali ini seperti biasa nanti saya akan menanyakan bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Lalu di sini kita akan melakukan refleksi dari hasil survei dari instrumen-instrumen yang sudah Bapak bagikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan murid-murid Bapak. Lalu kita juga akan berdiskusi mengenai perubahan dalam pembelajaran, lalu tentang penilaian pemetaan aset juga ya Pak. Dan nanti saya juga ingin mengajak berdiskusi salah satu aktor yang Bapak ajak berdiskusi mengenai pemetaan aset. Dan nanti kita juga akan berdiskusi mengenai persiapan panen hasil belajar di Lokakarya 7. Dan di bagian akhir pendampingan refleksi seperti biasa. Nah, itu fokus pendampingan kita kali ini ya Pak. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Dan nanti kedepannya tinggal beberapa lagi Lokakarya ya Pak. Nah, yang pertama bisa kita mulai Pak sekarang? Bisa. Nah, bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Apa saja yang sudah berjalan? Tentunya banyak ya Bu, apalagi saya menjalani CGP di akhir-akhir sekarang banyak tugas. Tentu yang pertama mungkin biasa kita mengerjakan LMS, berkolaborasi dengan teman. Dan di modul kali ini saya mempelajari tentang pengelolaan aset gitu. Jadi 1 bulan ini saya mencoba mendiseminasikan dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, kita untuk menghitung atau meneliti aset-aset yang ada di sekolah ini Bu. Dan saya juga ada tugas dari LMS ya Bu untuk membagikan kuesioner kepada kepala sekolah dan kepada 5 rekan guru dan kepada 5 siswa. Setelah itu alhamdulillah sudah beres, kemudian saya menguploadnya di LMS, isi-isinya. Dan mungkin ya kemarin Lokakarya 1 bulan ini cukup padat ya Bu. Iya, alhamdulillah LMS-nya sudah berapa persen Pak sekarang? Alhamdulillah udah 96%-an. Oh iya, alhamdulillah, karena nanti kan Lokakarya belum, masih 2 kali lagi ya Pak ya. Nah, lalu di sini rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, karena di PI ke-5 kemarin kan di sana saya memaparkan bahwa Bapak ini yang akan disiapkan untuk pendampingan individu ke-6. Misalnya nanti Bapak akan melakukan diskusi, lalu diskusi mengenai pemetaan aset, lalu Bapak akan membagikan kuesioner gitu ya. Nanti kuesionernya kan diberikan kepada saya gitu hasilnya ya Pak. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya seperti yang sudah saya ceritakan ya Bu. Kata Ibu waktu pendampingan ke-5 nanti akan ada kuesioner. Pas saya cek udah ada kuesioner, saya sudah membagikan ke guru-guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa. Saya mendapat feedback ya, umpan balik dari mereka semua. Saya masukkan kepada kuesioner, kepada LMS. Kemudian dari lokasi sebelumnya juga kan ada alur bagja ya Bu. Baru BAG ya. Saya akan melanjutkan untuk merencanakan aksi nyatanya Bu di 1 mingguan ini, rencananya seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini Pak? Capaian selama 1 bulan ini tentunya saja alhamdulillah ya, pengetahuan saya mungkin agak meningkat untuk berbagai pengetahuan baru yang saya dapatkan dari kegiatan sebelumnya. Alhamdulillah bisa membantu saya untuk bisa lebih dalam meningkatkan dalam segi pembelajaran juga. Kan di modul 3.2 itu ada asset base itu ya, berdasarkan aset. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan aset yang ada di sekolah untuk kegiatan pembelajaran di sekolah gitu Bu. Jadi kita bisa
memaksimalkan barang yang ada di sekolah agar tercipta pembelajaran yang lebih maksimal lagi gitu Bu. Jadi tidak bergantung kita harus beli ini, beli itu, tidak harus seperti itu sebenarnya. Ya, dipergunakan dulu yang ada ya Pak ya. Nah, dulu yang ada. Alhamdulillah ya Pak, selama 6 bulan terakhir ini di sini saya melihat Bapak sudah sangat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang alhamdulillah gitu. Apa yang Bapak munculkan gitu ya Pak, dari mulai awal pendampingan pertama sampai sekarang itu sudah sangat terlihat gitu. Apalagi di sini kan Bapak sudah semua materi itu ya sudah terkuasai gitu. Nah, kalau terkuasai mungkin belum ya Bu, berapa persen lah mungkin. Iya, atau alhamdulillah gitu, tapi sudah sangat kelihatan apa ya peningkatannya. Pasti gitu, ada ya. Perbedaan sebelum saya memulai CGP sama sekarang berjalan CGP. Alhamdulillah saya ada perbedaan gitu, merasakan perbedaan itu gitu. Sangat terasa gitu ya Pak ya. Nah di sini ya terima kasih Bapak selama ini sudah selalu semangat gitu ya Pak, dan juga selalu sharing berbagi praktik baik bersama dengan saya, dengan rekan-rekan CGP lainnya selama pembelajaran daring juga ya Pak. Nah di sini kita refleksi dari hasil survei tadi ya Pak ya. Nah, berdasarkan hasil feedback, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Nah, di sini dijelaskan menurut masing-masing respondennya, dari kepala sekolah dulu, lalu rekan sejawat, dan dari murid Bapak. Gitu. Ya, dari kuesioner yang sudah saya bagikan ya, saya tentu mempelajarinya. Saya anggap itu sebagai masukan ya Bu, masukan untuk membangun dari diri saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tentu saja yang pertama dari kepala sekolah, beliau menekankan bahwa saya harus lebih ya mengembangkan program-program lagi ke depannya. Mungkin ada program inovatif yang baru yang belum ada di sekolah ini, saya harus mengembangkannya. Dan untuk dari rekan sejawat sendiri, banyak yang meminta mereka untuk sharing materi-materi untuk yang ada di CGP. Jadi saya harus lebih intens lagi gitu Bu, melakukan komunitas belajar setiap minggu sekali. Bahkan mereka ingin 1 minggu itu harus 2 kali lah katanya. Supaya mereka juga bisa mengaplikasikannya kepada siswa mereka Bu. Tentu saja sangat bermanfaat sekali gitu materi-materi yang saya pelajari di CGP ini. Dan untuk siswa sendiri, saya alhamdulillah kebanyakan positif ya Bu. Saya sudah melakukan yang terbaik, pembelajaran juga lebih kreatif lagi, lebih menarik lagi dengan menghadirkan media-media pembelajaran yang baru yang mengajarkan siswa menjadi lebih aktif Bu. Karena kalau kita dalam kelas mengisi berhitung itu mungkin akan terlihat monoton ya Bu. Siswa juga akan terlihat sangat jenuh. Dan mungkin ada masukan sedikit dari siswa, saya melihat harus ada minimal kita berkolaborasi dengan guru lain mengajar di kelas kita gitu. Biar suasana yang berbeda gitu ya Pak ya. Jadi ada 2 guru atau yang beda sifat, sikap mungkin seperti itu. Nah, lalu apa rencana Bapak ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tadi Pak? Ya, rencana saya selanjutnya mungkin terus mengembangkan lagi dan terus saya harus berjanji pada diri saya sendiri, harus berkomitmen ya, memiliki komitmen tinggi untuk tidak stuck di sini saja. Mungkin saya harus berkolaborasi lagi dengan guru penggerak yang lain, mungkin sharing. Kan saya sering kali di wilayah sekolah saja Bu. Mungkin tindak lanjut ke depannya ingin satu gugus mula-mula gitu. Sampai mungkin 1 kecamatan guru penggerak bisa berkolaborasi gitu. Nah, ya bagus ya Pak. Jadi keinginan saya gitu Bu. Ya mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Pak. Jadi semakin banyak kan itu berbagi praktik baiknya. Misalnya dari yang CGP di mana, oh programnya itu bagus, bisa kita adopsi gitu ya Pak ya. Ya kemarin juga pas Loka 5 saya lihat
berkolaborasi sama dari daerah Rongga, Cihampelas, semua program-program baru saya mungkin bisa di ATM gitu oleh sekolah saya, Bu. Bagus sih sebenarnya. Ya, jadi terinspirasi ya Pak ya. Terinspirasi. Nah, lalu siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut, Pak? Tentunya yang pertama mungkin stakeholder yang ada di sekolah ya Bu. Misalnya kepala sekolah, guru-guru, teman sejawat, murid dan orang tua murid. Selebihnya mungkin tingkat gugus, guru-guru, mungkin yang pertama mungkin dari rekan guru penggerak dulu, kita berkolaborasi atau membentuk komunitas belajar, dan kecamatan mungkin nanti se-kabupaten mungkin Bu. Iya, Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Iya. Nah, di sini setelah kita sekarang beralih ke perubahan dalam pembelajaran ya Pak ya. Kita akan berdiskusi mengenai perubahan dalam pembelajaran. Setelah Bapak melakukan atau menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak ini nih Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya sendiri merasakan ada perbedaan dari sebelum saya mengikuti guru penggerak sampai sekarang saya mengikuti guru penggerak. Dulu saya pernah berpikir sebelum mengikuti guru penggerak, kenapa saya pelajaran serasa monoton gitu Bu, kegiatan pelajaran serasa itu-itu aja. Saya mencoba di internet mencari, tentu masih ada yang belum terbuka gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri saya itu, bagaimana kita bisa menghidupkan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, pas saya mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah semua pertanyaan satu persatu yang dulu belum terjawab sekarang sudah terjawab. Misalkan saya harus bagaimana untuk agar siswa bersemangat dalam belajar, siswa dalam aktif dalam belajar, inovatif. Alhamdulillah semua ada perubahan lah Bu, dari sebelum sama sesudah gitu ada yang saya rasakan, dan mungkin murid saya juga rasakan gitu. Iya, alhamdulillah ya Pak, dari satu materi aja yang KSE itu kan kita jadi banyak ice breaking ya Pak ya, dan pasti akan menambah semangat anak-anak di kelas ya Pak. Nah, berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Bapak setelah Bapak menjalani program 6 bulan ini? Ya, tentu saja adalah ya Bu, perubahan dari murid yang dulunya pendiam atau malas. Kadang ada murid yang malas menulis Bu, kurang aktif dalam belajar. Setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya mencoba berbagai metode pembelajaran dan model pembelajaran sehingga siswa tersebut ada perubahan itu Bu. Yang dulunya lambat menulis, sekarang karena berkolaborasi dengan temannya mungkin ya Bu, jadi semangat lagi. Jadi yang dulu lama menulisnya sekarang bisa berbarengan sama temannya, lebih cepat tanggap dan aktif lah dalam belajar gitu Bu. Yang dulu nggak malu-malu ke depan, sekarang udah bisa, bahkan anak sendiri suka menawarkan diri untuk ke depan gitu Bu. Alhamdulillah, jadi rasa percaya dirinya semakin tinggi ya Pak ya. Bapak mengampu kelas 5 kan ya? Alhamdulillah. Nah, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Bapak? Ya, banyak sih Bu. Yang pertama itu ya mungkin dari segi ilmu pengetahuan, saya ada pengetahuan baru. Yang kedua, bertemu dengan rekan-rekan guru penggerak yang lain ya Bu, kita bisa sharing program-program atau ya pemikiran mereka yang bisa kita ambil dari mereka untuk menjadikan kita pelajaran dan mengaplikasikannya di sekolah kita sendiri gitu Bu. Itu rekan sejawat itu banyak manfaatnya. Jadi ya kita bisa berkolaborasi lah Bu. Kalau ada pertanyaan kita langsung bertanya, ada jawabannya gitu Bu. Apalagi kan kita Lokakarya itu kelasnya selalu berganti-ganti ya Pak. Jadi kita tuh semakin banyak teman gitu, semakin banyak teman juga, relasi gitu Bu. Alhamdulillah. Kita bisa kalau ke daerah ini kita ada teman kita di sana gitu Bu, memperbanyak teman relasi juga Bu. Dan berbagi praktik baik juga kan ya, tadi banyak yang bisa di ATM kata Bapak dari rekan-rekan Bapak. Nah, lalu apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang bagi Bapak? Ya, kalau menantang ya Bu, karena saya dulu susah untuk berkomunikasi Bu, susah ngomong. Pas ada rukol saya merasa tertantang gitu Bu. Kan dulu yang saya takut-takut, tapi kalau udah dijalani tiap minggu ada rukol, saya harus presentasi, bahkan moderator atau itu, jadi sedikit banyak melatih diri saya untuk berkomunikasi juga ya Bu. Ada
Itu mungkin salah satu tantangan tersendiri dalam grup penggerak di saya gitu, mungkin seperti itu. Dan sekarang itu jadi sudah sesuatu yang biasa ya Pak? Bu, jadi kalau udah dijalani kita bisa karena biasa gitu Bu. Iya, alhamdulillah. Nah di sini kita lanjut ke penilaian pemetaan aset ya Pak ya. Nah di sini siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset ini Pak? Ya, kalau kemarin kami mendiskusikan tentang pemetaan aset, tentunya di sekolah kami sendiri, saya sendiri sebagai CGP, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, bahkan ada komite sekolah, kami dilibatkan dalam pemetaan aset. Jadi kita meneliti aset-aset yang ada di sekolah itu apa aja, diidentifikasi, kemudian dibuatkan dalam notulen, dibikin sebuah laporan gitu Bu. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini Pak? Ya tentunya yang pertama kita melihat dalam segi surat dulu ya Bu, misalkan dalam aset tanah itu ada nggak surat tanahnya. Dalam barang-barang misalkan kan suka setiap bantuan yang dari pusat ke sekolah suka ada daftar nama atau barcode-nya ya Bu. Kita mulai dari sana dulu menyisirnya. Setelah semua yang udah terdata disisir, kita mendata yang belum terdata gitu Bu. Misalkan ya bangku atau meja atau laptop yang belum terdata, kita data semua gitu Bu. Kita berkolaborasi, berdiskusi. Misalkan ada dari guru-guru yang terdahulu yang tahu bisa menyampaikan pendapatnya bahwa sumber-sumber aset itu berasal dari mana gitu. Lalu apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya kendalanya itu mungkin yang aset-aset yang dulu ya Bu sulit terdata, bahkan ada guru-guru yang nggak tahu itu datanya dari mana gitu. Mungkin kendalanya kita carikan solusinya bersama dengan kepala sekolah, bermusyawarah baiknya gimana untuk menghasilkan keputusan yang baik gitu. Mungkin seperti itu. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini Pak? Ya perasaan saya senang sekali ya Bu, ternyata banyak aset-aset sekolah yang belum terdata. Misalkan di perpustakaan banyak alat peraga itu, matematika, IPA semua ada. Ternyata Cigentur itu komplit semua Bu. Cuman belum tergunakan secara maksimal gitu Bu. Diam saya nggak rusak itu karena nggak digunakan gitu. Sayangnya seperti itu Bu. Nah di sini apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ini Pak? Ya dalam pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah itu adalah yang pertama manfaat buat sekolah ya Bu. Ya kegunaan manfaat dari aset tersebut, barang tersebut, dan mungkin yang berguna untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas sendiri itu tersebut. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini Pak? Kalau hal lain mungkin sampai saat ini kami kemarin sudah mendata hampir semua ya Bu. Mungkin hal lain belum ketemu ya Bu. Ya, jadi ada. Alhamdulillah sampai saat ini semua sudah terpetakan ya Pak. Alhamdulillah semua sudah terpetakan. Ya. Di sini saya mohon izin untuk melakukan diskusi dengan salah satu aktor yang ketika itu mengikuti proses pemetaan aset ini ya Pak ya. Dan nanti ada rekan sejawat mungkin Bapak ya, atau mau siapa nanti? Paling ada rekan sejawat saya Bu Resa itu. Ya, nanti kemarin beliau ikut dalam proses diskusi. Ya. Boleh minta tolong dipanggilkan ya Pak? Ya, bisa Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Bu Resa ya? Iya Ibu, betul. Ibu maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Nah di sini saya ingin berdiskusi mengenai pemetaan aset yang selama ini sudah Ibu lakukan bersama Pak Awal dengan rekan-rekan sejawat yang lain, kepala sekolah, komite ya Bu ya. Nah, di sini bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah SDN Cigentur ini, Bu? Baik Ibu, prosesnya mungkin dari komunikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi kita itu berdiskusi dengan komunitas sekolah yang di dalamnya itu ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada komite, dan ada orang tua murid ya. Itu untuk mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di sekolah dan bagaimana
bagaimana cara penerapannya, seperti pemanfaatannya begitu. Lalu di sini apa saja nih kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya tidak mudah ya Bu ya, seperti itu karena merubah mindset komunitas sekolah itu sendiri ya, seperti ya contohnya terutama di orang tua murid, banyak yang ya belum memahami seperti itu ya Bu ya, bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah tersebut, dan ya solusinya mungkin dengan cara kita mensosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua murid seperti itu Bu. Ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini Bu? Tentunya sangat senang ya Bu ya, karena dari hasil diskusi itu muncul ide gagasan yang baru seperti itu ya Bu ya. Jadi gagasan baru itu dapat membuat perubahan ya, perubahan kedepannya untuk sumber daya itu bagaimana agar dapat dimanfaatkan ke arah yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu. Lalu di sini apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah ini Bu? Pertimbangannya dengan cara melihat langsung mungkin ya, mencari apa yang menjadi aset ya, aset sumber daya sekolah itu sendiri, lalu dan melihat apa yang dapat dimanfaatkan gitu dari sumber daya sekolah itu sendiri ya. Kemudian berharap bisa sumber daya itu bisa untuk memajukan sekolah seperti itu ya Bu ya, untuk meningkatkan ke kualitas sekolah juga seperti itu Ibu. Lalu apakah terdapat hal lain nih yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini Bu? Sepertinya tidak ada ya Bu ya, karena ya sudah teridentifikasi semua. Ya, begitu, alhamdulillah ya Bu, berarti semuanya sampai saat ini sudah terpetakan dengan baik begitu ya. Betul Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas ya, waktunya. Sama-sama Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Bapak, kita akan melanjutkan diskusi ya Pak ya, setelah tadi kita berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak, salah satu aktor yang mengikuti diskusi pemetaan aset. Nah sekarang kita akan berdiskusi mengenai persiapan panen hasil belajar ya Pak ya. Apa ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti Pak? Ya, untuk nanti hasil Lokakarya 7 persiapannya untuk panen karya, saya akan membuat hasil karya pembelajaran yang sudah saya lakukan ya Bu. Misalkan satu program kemarin yang sudah saya terapkan di aksi nyata adalah membuat sampah yang sudah tidak digunakan, botol-botol bekas itu menjadi hiasan dinding. Jadi saya memprogramkan kepada siswa, khususnya masih di kelas saya dulu ya Bu. Programnya saya terapkan di kelas saya, membuat dari botol teh gelas ya Bu, ale-ale menjadi hiasan dinding dengan menggunakan alat sederhana yaitu gunting dan hektar. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dan sudah ada juga buktinya. Mungkin ide saya akan memamerkan itu Bu, program saya tersebut. Lalu apa yang akan Bapak pamerkan pada saat panen hasil belajar ya tadi? Ya tentunya mungkin ya selain yang tadi hasil karya anak-anak ya Bu, saya akan memamerkan kegiatan saya selama CGP 6 bulan ini ya Bu, dari awal sampai akhir, dari berbagai aksi nyata yang sudah saya lakukan ya Bu, dari awal sampai akhir saya akan membuatnya mungkin dalam banner saya terapkan di sana, mungkin juga dalam bentuk PowerPoint atau video mungkin ya. Ya. Nah, ini kan nanti Bapak pasti akan berdiskusi bersama rekan-rekan CGP di kelompok Bapak yang lain mengenai nanti siapa yang akan terpilih sebagai penyaji di dalam kelas berbaginya. Nah, di sini saya hanya memaparkan saja apa yang harus dipersiapkan jika seandainya nanti Bapak yang terpilih misalnya ya setelah berdiskusi dengan rekan-rekan Bapak itu. Nah, yang dipersiapkan untuk kelas berbagi nanti ya Pak, materi yang akan dibagikan ke peserta panen hasil belajar, nanti rambu-rambu penyajiannya bisa dilihat pada lampiran di Lokakarya 7. Lalu PPT atau bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi. Nah, itu saja yang
harus dipersiapkan jika Bapak terpilih menjadi penyaji gitu dalam kelas berbagi. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan ya Pak. Ya. Nah, di sini saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Bapak telah berbagi praktik baik selama ini, baik itu dalam pembelajaran daring, selama pendampingan, ketika kemarin kita di pendampingan ke 4 ketika observasi ya Pak, kita saling berbagi praktik baik, lalu bersama rekan-rekan sejawat yang lainnya juga, rekan-rekan CGP juga. Lalu di sini saya juga mendorong Bapak nih untuk terus memetakan sumber daya yang ada di sekolah ini gitu, dan juga untuk terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Jadi jangan stop di sini aja ya Pak, setelah selesai grup penggerak ini Bapak nanti akan lebih gitu semakin berinovasi lagi gitu ya Pak. Jadi jangan sampai berhenti di pendidikan guru penggerak ini. Lalu nanti jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fasil, nanti bisa dicatat di jurnal komunikasi di LMS. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih untuk 6 bulan ini ya Pak. Banyak yang bisa saya pelajari dari Bapak. Ya, justru saya yang banyak belajar dari Ibu ya Bu. Dari yang ya Pak. Saya banyak sekali pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari Ibu. Sebenarnya saya banyak belajar dari Ibu gitu. Saya juga banyak belajar dari Bapak. Pokoknya kita saling sharing ya Pak, alhamdulillah, saling berbagi praktik baik. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga ya Pak ya. Amin. Jangan putus di pendidikan guru penggerak ini, dan yang pasti semoga Bapak sehat selalu, lancar-lancar, tinggal loka 6 dan loka 7 ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.